Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penggunaan array. Jadi array ini sering banyak kasus dijumpai di dunia programming tentang masalah array. Jadi memang seorang programmer itu harus benar-benar memahami tentang cara penggunaan array ini. Maka dari itu, apa sih array itu? Array itu merupakan nilai variabel yang berisi tentang kumpulan data dan memiliki tipe data yang sama. Oke, langsung saja saya memulai untuk menjelaskan mengenai konsep dasar array. Jadi saya ini menjelaskan konsep dasarnya itu menggunakan HP ya. Jadi harus menginstal aplikasi terlebih dahulu di Play Store. Jadi kalian bisa menggunakan coding C++ untuk mempelajari array ini atau menggunakan si array. Array ini kita bisa langsung saja ya mempelajari konsep dasarnya. Jadi seperti ini. Kita coba pelajari konsep dasarnya. Menggunakan kurung siku. Jadi saya kenapa pilih 5? Karena saya ingin memberikan contoh indeks kumpulan data tersebut sepanjangnya itu 5. Jadi dalam contoh ini pakai kurung kurawal ya. Kemudian oke, saya ingin memberi contoh itu menggunakan nilai setiap indeks. Itu saya beri nilai misalnya indeks 0 itu 0, kemudian yang pertama itu 10, terus yang kedua itu 20, yang ketiga 30, dan yang keempat 40. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan array ini, jika nilainya 5 atau indeksnya 5, itu maka akhirannya itu pasti 4. Jadi dimulai dari angka 0. Jadi dalam kumpulan data itu 0, 10, 20, 30, dan 40 itu harus dipisah dengan koma seperti ini. Jadi ini tuh indeks ke 0, kemudian ini 10 ini indeks ke 1, yang 20 indeks kedua, dan nilai ketiga itu indeks ketiga itu nilainya 30, dan keempat ini 40. Jadi harus dipisah dengan koma. Kemudian saya akan mencoba nilai C0 itu saya ganti menjadi 50. Jadi kalau misalnya di atas tadi nilai nolnya adalah 0, maka secara otomatis si 0 ini akan berubah jadi 50. Jika di sininya diganti 50. Tidak lupa ya teman-teman untuk memberi nilai titik koma dalam setiap akhir kalimat. Kemudian misalkan ya, di sini saya ingin coba mengakses nilai array yang indeks pertama atau indeks ke-1 seperti ini. Saya coba untuk eksekusi ya. Nah, jadi indeks ke-1 itu nilainya 10 seperti yang di awal tadi kan. Nah ini kan nilainya 10 ya teman-teman. Nah ini tuh nilainya 10. Jadi otomatis kalau kita mencari indeks nilai pertama, maka yang muncul adalah nilai 10.
Jadi kalau kita mencari indeks ke-2 berarti yang muncul nilai 20 seperti itu. Tapi coba kita mencari indeks ke-5, karena kan ini batasnya itu cuma sampai 4 kan, dan indeks 5 itu tidak ada. Tapi kita coba aja, coba kita eksekusi. Nah, jadi indeks ke-5 kan tidak ada, jadi maka jika kita eksekusi maka program tersebut itu akan error, maksudnya itu nilainya tidak akan muncul. Jadi nilai 118 itu nilai yang random seperti itu. Mungkin sampai sini kalian bisa memahaminya, karena memang si array ini harus benar-benar paham ya, karena jika tidak paham maka kalian juga akan kebingungan. Oke, sekarang kita coba untuk melihat seluruh nilai indeksnya. Kita coba kenapa 0? Karena nilai indeks 5 itu dimulai dari angka 0, kemudian koma, I kurang dari 5. Dan kenapa I kurang dari 5? Seperti yang saya katakan tadi, nilai 5 itu dimulai dari 0 sehingga berakhir dengan nilai ke-4. Dan nilai ke-4 merupakan nilai yang di bawah 5 atau kurang dari 5 ya. Awal dengan code nilai si I tersebut diakhiri dengan N L. Oke, coba kita lihat, kita coba eksekusi ya. Nah, jadi kenapa nilai nolnya itu tadi kan saya menulis nilai 0 itu menggunakan 0 ya, tetapi kan di bawah tersebut saya nilai nolnya itu saya ganti 50 ini. Jadi secara otomatis nilai 0 tersebut akan berubah jadi 50 seperti itu teman-teman. Dan 10 ini merupakan nilai ke-1, terus kemudian nilai kedua, nilai ketiga, dan nilai keempat seperti itu. Oke, demikianlah merupakan konsep dasar dari si array tersebut. Semoga teman-teman dapat memahami konsep dasar si array ini. Selamat mencoba teman-teman. Ini contoh soal dari array. Seperti contoh, buatlah program untuk menginput 10 elemen dalam array. Program menghitung sama dengan banyaknya input bilangan yang lebih besar dari 10. Dipahami ya soalnya. Kalau sudah, kita hapus soalnya dulu, kita mulai untuk menghitungnya. Kita pindahkan ke nomor 1. Include IOStream using namespace state in mind, buka kurung tutup kurung, kurung kurawa, itu kan sudah menjadi kunci dari coding C++. Kita mulai menghitung in jumlah garis bawah 10 titik koma. Kemudian kita tekan in A, tanda seperti ini, kita ketik angka 10 karena yang diketahui angka 10. Mengapa saya menggunakan A? Karena A sebagai variabel. Kemudian ketik for, buka kurung in I juga pengetahuan variabel sama dengan 0 titik koma I tanda
kurang dari 10. Plus plus I plus plus tutup kurung Kurawa. Kemudian ketik jin tanda lebih dari 2 kali A, tanda seperti ini, dalamnya I, tutup tanda titik koma. Kemudian if, buka kurung A, tanda I dan tutup tanda I. Lebih dari 10, tutup kurung jumlah garis bawah 10 plus plus titik koma tutup kurung Kurawa. Kemudian ketik code tanda kurang dari 2 kali tanda petik, kita ketik banyaknya sama dengan tanda petik lagi jumlah 10. Beri tanda kurang dari seperti ini dan ketik jumlah garis bawah 10. Titik koma. Nah, seperti itu caranya ya. Ini caranya jawaban dari soal yang tadi. Setelah menyelesaikan caranya, kita klik run untuk mengetahui. Di sini saya menggunakan angka 5, 8, 12, 9, 30, 15, 25, 9, dan 3 dan 1. Nah, setelah sudah mengetahui angka-angkanya, kita tekan enter dan itulah hasilnya. Dari ke 10 angka tersebut, yang melebihi dari angka 10 adalah ada 5, yaitu 12, 30, 15, 25. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi merupakan kumpulan statement yang dikelompokkan menjadi satu bagian kode atau program untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik tertentu. Saya akan mulai dengan memperlihatkan bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi yang pertama adalah mendeklarasikan tipe kembaliannya. Lalu nama fungsinya diikuti dengan daftar parameternya. Daftar parameter itu opsional, tidak harus ada. Dibuka dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk blok kode programnya. Nah, lalu di sini ada badan fungsinya. Dalam C++, tipe kembalian bisa ada dua. Yang pertama adalah tidak mempunyai kembalian, dan yang kedua adalah mempunyai kembalian sesuai dengan tipe datanya. Lalu ada nama fungsi yang nantinya digunakan untuk pemanggilan fungsi. Harus disesuaikan dengan daftar parameter yang akan kita berikan nanti.
Kali ini kita akan membahas tentang tipe kembalian yang tidak mempunyai kembalian. Tipenya yaitu void. Lalu ada nama fungsinya. Saya akan mencetak bilangan 1 sampai 5. Lalu daftar parameternya ini kan opsional. Kita hapus saja. Lalu badan fungsinya adalah kode-kode yang akan menjalankan tugasnya. Misalkan di sini saya mencetak 5 bilangan dari 1 sampai 5. Saya hanya ingin mencetak 5 bilangan seperti ini. Lalu bisa kita jalankan. Cara lainnya adalah saya juga bisa menempatkan void cetak 5 di atas fungsi main agar kita tidak perlu mendeklarasikan prototipe-nya. Nah, jika saya ingin memberikan parameter, misalkan cetak ini bukan cetak 5, saya ingin memberikan parameter A. Misalkan saya ingin mengambil cetak 100. Nah, di sini kita bisa mengoutputkan bilangan 1 sampai 100 dengan mengubah parameternya. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.